Pimpinlah kami ke dalam keindahan persekutuan dengan Tuhan, berbakti kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan menikmati firman Tuhan. Berilah kerinduan kepada kami, sehingga kami bukan saja mengerti firman, tapi juga bisa hidup menjadi seperti Yesus Kristus yang kami rindu, yang kami sembah sujud. Berkatilah kami dan keluarga kami, serta seluruh pekerjaan usaha kami, sehingga kami boleh hidup memuliakan Tuhan dan hidup sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Dengar doa kami semua ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan meneruskan dengan tema pencobaan Yesus, khususnya pencobaan yang terakhir. Pencobaan setan terhadap Yesus merupakan semacam ujian di mana Yesus mewakili seluruh umat manusia. Jikalau Yesus kalah, seluruh dunia akan berada di dalam kegelapan dan tidak mempunyai pengharapan apa-apa. Jikalau Yesus menang, ini menjadi jamin, menjadi teladan, menjadi kekuatan perjuangan bagi setiap orang yang hidup di dunia, boleh hidup mengikuti rencana Tuhan, hidup di dalam kemenangan, di dalam sesuatu hari depan yang cerah. Maka sifat Kristus sebagai wakil ini adalah satu sifat yang mewakili seluruh umat manusia dengan kedudukan yang penting sekali. Sebagaimana Adam mewakili seluruh dunia dan akhirnya dia gagal menjatuhkan dan membawa seluruh umat masuk ke dalam dosa dan menuju kepada kematian. Demikian Yesus Kristus mewakili seluruh dunia. Dia akan menang dan membawa kita menuju kepada hidup yang baru dan kepada pengharapan yang kekal. Representativeness, sifat perwakilan dari Adam dan Yesus Kristus. Ini menjadi pengajaran yang penting bagi ajaran Kristen di dalam kitab suci. Di hadapan Tuhan hanya ada dua status manusia. Yang satu disebut manusia di dalam Adam. Yang kedua disebut manusia di dalam Kristus. En Adam, en Kristus. Barang siapa yang berada di Adam, ikut Adam, bertolak dan berlawan kepada Tuhan. Ikut Adam menjadi orang pemberontak, tidak taat dan menuju kepada kebinasaan. Tetapi barang siapa yang dipindahkan daripada status di dalam Adam ke dalam status di dalam Kristus, dia akan menuju kepada ketaatan di dalam Kristus yang taat. Ketaatan ke dalam Kristus yang taat, inilah ketaatan yang mutlak akan membawa manusia kembali kepada anugerah, kepada hidup baru, dan kepada janji Allah yang kekal. Janji Allah adalah hidup yang kekal. Demikian di dalam buku daripada 1 Yohanes. The promise of God is eternal life. Kalau Allah menjanjikan hidup kekal, dan manusia betul-betul menikmati hidup yang kekal, nah itu berarti apa yang diterima di dalam Kristus itu merupakan janji yang tidak menjadi kosong untuk selama-lamanya. Dan ini hanya mungkin dicapai di dalam Kristus. Dan di dalam pencobaan iblis terhadap Kristus, kita melihat berapa bahayanya. Pada waktu Yesus dicobai, Yesus menghadapi pencobaan yang begitu sengit. Dan akhirnya Alkitab mengatakan dia total menang. Pertanyaan yang sangat paradoks ditanya oleh setiap orang
tentang pencobaan Yesus. Mungkinkah Yesus jatuh di dalam dosa? Jikalau Yesus tidak mungkin jatuh di dalam dosa, mengapa perlu sandiwara ini? Sehingga toh akhirnya tidak ada sesuatu yang tercapai. Setan tidak mungkin menang. Yesus tidak pernah mungkin jatuh di dalam dosa. Buat apa dicobai? Tetapi sebaliknya, jikalau Yesus mungkin jatuh di dalam dosa, kita mau tanya, siapa Yesus? Status dia sebagai satu identitas yang harus mewakili seluruh umat manusia dicobai. Berapa bahaya dia adalah seorang yang pernah menjadi manusia. Bayangkan jika Yesus pernah jatuh 1 detik di dalam dosa, maka seluruh umat manusia tidak ada pengharapan. Sebab itu orang pikir Yesus mungkin jatuh di dalam dosa atau tidak. Kalau dia mungkin di dalam dosa, bukankah dia mempunyai sifat sebagai manusia seperti kita, sama-sama berada di dalam pinggir, di dalam tepi daripada jurang yang sangat bahaya. Tetapi apakah yang menjamin Yesus? Apakah yang bikin Yesus mutlak tidak mungkin jatuh di dalam dosa? Karena dia Allah kah? Justru pada waktu Yesus dicobai, dia bukan dicobai sebagai sesuatu manusia yang berstatus ilahi mutlak, tapi dia menjadi ilahi yang sudah jelma menjadi manusia. Dia mempunyai kelemahan segala sesuatu. Dia mempunyai segala sifat sama seperti kita. Cuma dia tidak berdosa sama sekali. Tidak berdosa sama sekali karena dia imun. Dia tidak mungkin berdosa sehingga pasti menang sebagai satu jaminan sebelum dicobai sudah ada. Atau dia tidak jatuh dalam dosa karena dia berjuang, dia berperang, dia mempertahankan kesucian dia yang boleh menjadi contoh kita masing-masing. Terlalu banyak hal yang sulit kita jawab, terlalu banyak misteri yang kita sulit mengerti karena bijaksana Allah tidak mungkin diukur, tidak mungkin dinilai oleh keterbatasan otak manusia yang sangat limit. Saudara-saudara, unfathomable or the wisdom of God transcends human logic, transcends human reasoning power. Allah yang jauh lebih tinggi daripada keterbatasan pikiran manusia, otak, logika, dan semua kemampuan kita berpikir dan imajinasi. Dia adalah Allah yang holy other, lebih dan berbeda dengan semua yang kita mungkin bayangkan. Kalimat dari Karl Barth berarti, you bagaimana memikirkan tentang Allah, you kira you sudah mengerti, dia pasti berbeda dengan pikiranmu. You berapa hebat memikir sampai setuntas mungkin, dia melampaui apa yang engkau imajinasi. Dia melebihi apa yang engkau tidak pikir. Karena dia adalah Allah. Istilah Allah sudah jauh lebih dari kemampuan kita, keterbatasan kita, kemungkinan kita mengspekulasi atau kita memikirkan, mengimajinasikan itu. Justru itulah sebab Alkitab berkata waktu Yesus inkarnasi menjadi manusia, ini rahasia ibadat. Inilah rahasia spiritual yang terlalu dalam, yang terlalu tinggi, terlalu lebar, terlalu panjang, terlalu ajaib dibandingkan dari semua pikiran kita yang boleh mencapai itu. Waktu Yesus menjadi manusia, dia berani menghadapi iblis. Dia dengan gagah, dengan berani menerima pencobaan dari iblis tanpa mengkeret, tanpa minder,
tanpa takut, tanpa mundur. Dia menghadap dengan begitu berani dan begitu sungguh-sungguh. Saudara-saudara, setan kapan gak mencoba Yesus? Setan mencobai orang pada waktu orang itu sedang berada di dalam keterbatasan, berada di dalam kebutuhan, berada di dalam kesulitan terbesar. Setelah Yesus rohaninya mencapai tertinggi, setelah Yesus 40 hari tidak makan, berpuasa dekat sama Tuhan. Pada hari ke-40 selesai berpuasa, datanglah iblis berkata, apakah engkau anak Allah? Jikalau engkau anak Allah, coba pakailah hak istimewamu sebagai status anak Allah. Engkau berkuasa, engkau berhak, engkau mempunyai sovereignty. Engkau perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Wah, ini satu kalimat mengingatkan, bukankah saya anak Allah? Kalau saya anak Allah, kenapa saya tidak pakai kuasa yang ada padaku? Kenapa tidak berani memerintahkan batu menjadi roti? Karena saya sekarang sedang membutuhkan makanan. Engkau memerlukan makanan waktu engkau sangat memerlukan seks. Saat itu satu suara berkata, engkaulah manusia. Engkau memang dicipta seperti ini. Apa salahnya engkau makan? Apa salahnya engkau tidur sama perempuan? Bukan itu satu keinginan yang sangat natural, satu kebutuhan yang sangat instingtif. Sekarang lakukan, karena engkau manusia. Membuktikan engkau manusia, makanlah, tidurlah dengan perempuan. Human being are created with the contraction of we need the food and we need the sex. Saat engkau paling butuh, pencobaan itu tiba. Jikalau engkau anak Allah, engkau boleh menguasai. Engkau boleh memerintahkan roti menjadi, dari batu menjadi roti. Saudara-saudara, tanya pertanyaan, semua yang diusulkan oleh iblis ini masuk akal. Saya anak Allah, saya mempunyai hak istimewa, saya mempunyai kuasa memerintah, saya bisa merubah segala sesuatu karena saya anak Allah. Tapi di depan anak Allah dikatakan, jikalau engkau anak Allah. Kenapa saya anak Allah? Perlu ditambah dengan istilah jikalau? Bukankah ini mengajak saya meragukan apa betul-betul saya anak Allah? Yesus Kristus mendapat tawaran seperti itu. Dia tidak perlu pikir. Karena pikiran Yesus tidak mengikuti tawaran atau usulan dari siapapun. Kita sering dipengaruhi oleh orang yang memberikan usulan. Orang mengatakan mesti begini, mesti begitu. Iya ya, kenapa saya tidak begini? Saya tidak begitu. Karena engkau selalu mengikuti pikiran orang lain. Bukan berarti tidak boleh ikut pikiran orang lain. Tapi jangan lupa engkau mempunyai satu kepribadian yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga kalau terus mengikuti pikiran usulan dari orang lain, engkau tidak mungkin mempunyai pendirian sendiri seumur hidup. Stephen Jobs yang menjadi pendiri daripada Apple mengatakan, you should listen to your instinct. Inside your spirit, listen very well about that. Saya tidak tentu setuju apa yang dikatakan oleh Steve Jobs itu, tapi saya mengetahui ini satu usulan perlu kita ingat kembali. Engkau harus baik-baik mendengarkan suara dasar daripada
dirimu sendiri di dalam hatimu. Saudara-saudara, waktu Yesus yang berhadap dengan iblis dengan kalimat yang memberikan keraguan, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah batu menjadi roti. Yesus menjawab, bukan boleh juga, atau saya coba. Tapi dia mengatakan satu kalimat, mendongkel seluruh statement daripada setan itu dengan satu teologi atau satu iman yang paling dasar, tidak boleh ada kompromi. Saya sekarang dicobai oleh engkau di dalam sifat ilahi kah? Atau saya sekarang dicobai oleh engkau di dalam sifat kemanusiakah? Kalau saya sifat ilahi, apakah benar engkau boleh mencobai ilahi? Apakah kalau saya sekarang dengan sifat kemanusiaan, saya harus jatuh ke dalam apa yang kau usulkan di dalam pencobaanmu yang pertama ini? Yesus harus membereskan soal yang paling dasar di hal ini. Dan Yesus mengetahui prinsip Alkitab. Allah tidak mungkin dicobai. Dan Allah juga tidak mencobai. Ini pengertian teologi, iman kepercayaan berdasarkan prinsip Alkitab. Itu menjadikan engkau mempunyai pendirian yang tidak gampang digoncangkan apapun. Maka Yesus menjawab, manusia hidup bukan bersandar roti saja, melainkan bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Ini jawaban yang paling bijaksana. Jawaban yang paling tepat dan sempurna. Jawaban yang tidak bisa diganti satu huruf dari jawaban lain apapun. Saudara, kalau mau menilai kebijaksanaan Yesus Kristus, engkau bandingkan semua jawaban yang lain untuk mengganti apa jawaban yang sudah dikatakan Yesus, engkau akan kehilangan kekuatan bijaksana untuk mencari. Karena tidak mungkin ada jawaban lain yang lebih tepat daripada jawaban yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai juru bijaksana yang tertinggi. Manusia hidup. Setan, saya berkata kepada kamu, engkau jangan kira engkau bisa mencobai Allah. Allah tidak dicobai. Dan Allah tidak mencobai. Engkau mau apa ke sini? Engkau berani datang mencobai saya hanya karena saya sudah inkarnasi. Dari sifat ilahi, saya meninggalkan surga, turun ke dunia. Inkarnasi menjadi manusia. Itu sebabnya kau boleh mencobai saya. Itu sebabnya kau berani mencobai saya. Sekarang saya kasih tahu sama engkau. Saya dicobai sebagai manusia. Dan saya beritahu, manusia hidup bukan hanya dengan roti saja. Yesus tidak melawan kalau dia perlu roti. Tapi Yesus berkata, yang lebih penting dari roti, itulah yang harus kita pegang sebagai prinsip hidup di hadapan Tuhan Allah. I need food, I need bread, but more than that, I need the word of God spoken out from the mouth of God. Aku memerlukan makanan, aku memerlukan materi, aku memerlukan makanan, aku memerlukan roti. Tapi aku lebih perlu setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Bukan sedikit, bukan sebagian, bukan pilih-pilih. Semua kalimat yang keluar dari mulut Allah. Tidak boleh kompromi, tidak boleh kurang. Jawaban Yesus begitu tegas, begitu bijak, dan begitu berkuasa tanpa ada sedikit kompromi. Manusia hidup bukan bersandarkan roti saja, dan bersandarkan setiap kalimat yang saudara-saudara,
Kalimat apakah yang bisa memberhentikan pencobaan iblis? Dengar baik-baik. Setiap perempuan kalau digoda oleh laki-laki, dia pakai satu kalimat mengkaitkan interestmu, menarik daya tarik yang membawa engkau terpersona oleh dia. Jangan kau beris dia. Laki-laki yang mau menggoda perempuan, dia pakai kalimat yang pintar sekali. Perempuan kalau terkait, sudah terpancing, jawab satu kalimat. Pasti kalimat kedua, kalimat ketiga, terus datang. Akhirnya engkau tidak bisa lolos. Tidak mungkin engkau keluar dari jeratnya. Karena dia sudah pakai jebakan. Menanti engkau ditawan oleh dia. Yesus dengan satu kalimat itu, stop. No more seduction. No more temptation. My answer is so clear. My answer is so absolute. Inilah jawabanku yang mutlak. Stoplah engkau. Engkau tidak usah menggoda saya. Karena saya manusia. Maka saya digoda. Karena saya manusia. Maka saya dicobai. Tetapi manusia tidak perlu makanan saja. Kenapa Yesus pakai istilah saja? Karena kita masih perlu makanan. Masih perlu makanan tidak berarti harus dapat makanan melalui usulmu. Saya masih perlu roti, bukan roti yang engkau suruh saya roba. Saya perlu makanan roti. Roti yang saya perlu itu dari Tuhan, bukan dari kamu. Roti yang saya perlu itu menurut firman Tuhan, bukan menurut usulanmu. Maka dia memberhentikan kemungkinan pencobaan ini menerus menyerang, menerus menggoda, menerus mempengaruhi dia. Kalimat itu bikin setan berhenti, tidak bisa jawab. Dia harus berhenti. Saudara-saudara, orang yang memberikan tempat kabar iblis menggoda terus, memberikan kalimat untuk menarik engkau, untuk menggoncangkan engkau, memberikan kesempatan dia untuk menggoda terus menerus. Itulah orang yang bodoh. Orang yang pintar, orang yang memegang firman Tuhan dengan pengertian yang mutlak, dengan pengertian yang sejati, dengan pengertian tepat, langsung menolak. Manusia hidup bukan bersandarkan roti saja, tapi bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan. Tahu tidak engkau? Inilah jawabanku. Setan tidak bisa jawab. Setan harus menarik kembali pencobaannya dan harus selesai di sini, dan dia tidak berhenti. Jangan kira kalau selesai, setan sudah berhenti, selesaikan pencobaan pertama, dia langsung diam atau dia langsung stop. Alkitab berkata, dia ada pencobaan lain lagi. Jangan kira akal budi dari musuh kita itu akan berhenti pada satu tahap. Jangan kira setelah mereka melangsungkan sesuatu siasat, langsung engkau kira dia tidak ada siasat yang lain. Alkitab mengatakan langsung Yesus dibawa. Kali ini bahaya sekali. Karena waktu Yesus dibawa berarti sebenarnya yang memimpin Yesus Roh Kudus. Sekarang menjadi yang membawa itu setan. Roh Kuduskah yang memimpin Yesus di dalam seluruh proses, atau separuh Roh Kudus menyerahkan dia menjadi yang membawa dia itu iblis? Kacau ya. Banyak orang Kristen di dalam mengikuti Yesus Kristus, di dalam perjalanan rohani sampai separuh bingung. Sekarang yang pimpin saya itu Tuhan atau yang memimpin saya itu setan. Sekarang engkau mulai menjadi bimbang. Di manakah pimpinanmu Tuhan? Mengapa pimpin sampai separuh engkau meninggalkan aku? Mengapa sekarang saya lihat yang membawa aku itu iblis? Di manakah engkau? When I am lonely, when I am in suffering, when I am in disease, when I am in poverty,
Where are you, God? Saat kita sendiri, saat kita sakit, saat kita kanker, saat kita pijik, saat kita susah, saat banyak penyakit, saat kita tidak ada uang, saat itu engkau gampang sekali keluar satu kalimat, di manakah Tuhan? Kalau engkau masih banyak uang, datanya itu. Engkau masih sehat, datanya itu. Untuk engkau masih lancar, datanya itu. Justru kepijikan, kemiskinan, kesusahan, kesakitan merongrong engkau. Engkau tanya, where are you, God? I am now suffering. I am now lonely. I am now persecuted. Saat saya dianiaya, saat saya menderita, saat saya lagi pijik, susah, kanker, sendiri dan miskin, di manakah engkau? Waktu engkau lihat seperti Tuhan tidak ada. Di dalam pencobaan pertama, Roh Kudus yang membimbing Yesus ke padang belantara untuk dicobai oleh setan. Tapi di dalam pencobaan kedua, setan yang bawa Yesus ke kota suci. Setan tidak bawa engkau ke tempat pelacur. Setan bawa engkau ke rohani tertinggi. Jujur jangan kira engkau di dalam gereja mempunyai posisi tinggi sebagai pendeta, sebagai tua-tua, sebagai pemimpin jemaat, engkau sebagai ketua komisi, atau menjadi pemimpin pemuda-pemudi, engkau saat itu mempunyai satu kestabilan rohani. Tidak. Di dalam kota suci ada tempat yang tinggi. Tempat tinggi bukan orang biasa yang boleh naik. Itu pasti orang yang paling penting. Hanya pendeta yang bisa naik. Hanya tua-tua yang bisa naik. Justru setan membawa Yesus masuk kota suci, berdiri di tempat yang tertinggi. Awaslah engkau pendeta, awaslah engkau pemimpin, awas engkau adalah seorang pemimpin kur, pianis, solois, atau engkau di tempat yang paling tinggi. Di situ setan akan berkata satu kalimat, mirip dengan kitab suci. Persis seperti firman Tuhan. Tetapi dasarnya bukan. Engkau loncat ke bawah. Karena begitu loncat, kalau tidak mati, terkenal. Pikiran selalu positif. Saya tidak usah sekolah bisa lulus. Saya loncat tidak jatuh. Saya sudah loncat diri tidak mati. Akhirnya saya menjadi terkenal. Banyak orang hidupnya jalan pintas. Banyak orang hidupnya mencobai Tuhan. Banyak orang hidupnya mengalami bahaya. Tetapi hatinya minta Tuhan langsungkan. Mimpin dia melewati kesulitan. Bukankah engkau maha kuasa? Bukankah engkau Tuhan yang bisa membuka laut Kolsum? Engkau bukankah Tuhan yang bisa memecahkan gunung? Engkau bisa menyatakan kebesaranmu di gunung Horeb, berbicara kepada Elias. Bukankah engkau bisa turunkan api dari surga, membakar habis semua persembahan yang sudah disediakan? Almighty God, please show your power. Show your almightiness. Show your miracle. And let me enjoy your greatness. Nyatakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu yang terajaib. Kuasa-Mu yang tidak terbatas. Inilah saatnya orang bisa tahu kalau saya hamba-Mu hebat. Inilah saatnya orang bisa mengetahui aku tidak salah mengikut Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang kalau Tuhan nyatakan saya tidak bahaya tapi tidak mati. Saya tidak pernah keberanian loncat tapi jatuh tidak tersentuh batu-batu yang keras. Saya masih selamat. Orang akan mengatakan, your God is great God. Your God is almighty God. Oh Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu yang sangat besar,
kuasamu yang lebih daripada semua dewa-dewa yang lain untuk membuktikan engkau Allah yang sejati. Ini selalu sesuatu kemungkinan kita di dalam kesulitan minta. Tidak salah orang kalau diam kesulitan minta. Tuhan tolong, Tuhan nyata, Tuhan kasih kuasa, Tuhan beri mujizat. Tadi saudara-saudara, apakah Tuhan harus memberikan mujizat pada waktu yang engkau minta? Apakah Tuhan harus melakukan kuasanya waktu engkau perlu? Bolehkah Tuhan menyatakan kuasanya pada saat dia menanti sampai butuhnya waktu dia tentukan, bukan engkau? Banyak orang Kristen sangat naif. Dia harap Tuhan bekerja sesuatu menurut kemauan dia. Show your love, show your power, show your miracle when I need it. Tuhan berkata, I am your God. It is not you that become my God. Allah adalah Allah kita. Kita bukan Allahnya Allah. Allah akan bekerja sesuai kedaulatan dia. Bukan dia sesuai apa yang kita inginkan sebagai egoisme kita sendiri. Itulah sebab pada waktu engkau minta, sekarang Tuhan berikan kesembuhan. Berikan kuasa, berikan penyertaan-Mu, berikanlah mujizat-Mu. Tuhan tidak mau dengar. Seorang majelis tua 60 tahun yang lalu bicara, saya dengar di pinggirnya. Herannya, saya kalau doa supaya orang sakit bisa sembuh, selalu tidak dikasih kesembuhan, selalu mati setelah saya doa. Kok heran ya? Tuhan kenapa begitu kejam? Tuhan kenapa begitu pelit? Tuhan begitu tidak mau dengar doa saya. Saya doa satu mati. Doa dua mati. Semua orang sakit saya doakan semua mati. Apa maksudnya Tuhan tidak mau dengar doa saya? Waktu itu saya masih umur 20 lebih. Baru lulus sekolah teologi. Saya sangat interest. Ada orang tua umur 70 bicara kalimat seperti ini. Heran ya. Kenapa Tuhan tidak sering dengar doa saya? Saya doa satu mati satu, doa dua mati dua. Apa artinya Tuhan itu? Bukan dia maha kuasa. Waktu itu saya masih umur 20 lebih. Saya menjawab satu pertanyaan ini di dalam hati saya. Mengapa Tuhan harus mendengar doa sesuai keinginanmu? Di dalam waktumu, secara caramu. Jikalau Tuhan mendengar doamu, bukan pada waktu itu, tunggu 10 hari boleh tidak? Kalau Tuhan mau dengar doamu, bukan menyembuhkan tapi membuktikan orang itu harus mati, Tuhan berhak tidak? Saya terus membantah di dalam hatinya. Saya membela Tuhan karena kedaulatan Tuhan. Akhirnya giliran saya, waktu saya doakan orang juga mati. Saya minta Tuhan sembuhkan, tidak diberikan kesembuhan. Dan saya pelan-pelan takluk. Tuhan, saya harus taat kepada pimpinanmu, waktumu, caramu, kedaulatanmu. Berilah ketaatan dan berilah relaan untuk menurut pimpinanmu. Sekarang saya sudah umur 80 lebih. Saya berkata, saudara, Tuhan tidak sering dengar doa kita. Tapi Tuhan tidak perlu mengikuti kita. Selainnya Tuhan ingin kita menurut Dia. Saya juga mengalami banyak kali doa sembuh. Tapi itu tidak ada kebanggaan. Itu karena Tuhan mau sembuhkan dia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menyatakan dialah yang berkuasa, bukan kita. Tuhan menyatakan dia yang berdaulat, bukan kita. Tuhan menyatakan dia yang pemberi anugerah, bukan kita. Kita hanya orang yang datang kepada dia dan minta dikabulkan doa atau
Tuhan tidak kabulkan, tapi Tuhan membentuk kita melalui ketaatan dan kesabaran yang seharusnya. Saudara-saudara, waktu Yesus dicobai kali kedua, dia berdiri di tempat tertinggi. Dia sedang menjadi pemimpin. Dia sedang berposisi yang penting di dalam gereja. Jadi orang-orang yang menjadi pemimpin gereja jangan sombong. Mungkin sebelahmu itu setan sedang mengatakan, bisikan kepada engkau, loncat. Engkau sudah rohaninya baik, sekarang coba jatuh. Sudah rohani baik kok tidak boleh jatuh sih. Jatuh sebentar kan lumrah. Engkau sudah hidup suci. Sekarang Tuhan mengatakan, coba cari perempuan satu kali lagi. Tidur satu malam tak apa-apa, cuma satu malam kok. Saudara-saudara, kita dicobai pada saat engkau sudah maju rohaninya. Jangan kira orang baru Kristen yang ada pencobaan. Jangan kira orang yang sudah menjadi majelis tidak ada pencobaan. Jangan kira orang yang berada di kedudukan tinggi tidak pencobaan. Waktu Yesus dicobai kedua kalinya, dia sedang di tempat paling tinggi di bait Allah. Posisinya begitu penting, semua orang bisa lihat. Apalagi kalau dia loncat, semua lihat. Kalau loncatnya tidak mati, langsung terkenal. Reputasinya dikenal seluruh Yerusalem. Siapa yang tidak suka reputasi? Siapa yang tidak suka namanya tersohor? Siapa yang tidak suka dijunjung tinggi oleh masyarakat? Dia hebat, dia dipimpin Tuhan, dia jatuh dari tempat paling tinggi, dia tidak mati. Inilah pendeta yang mempunyai mujizat. Tetapi saudara-saudara, saudara Yesus mendengarkan kalimat pencobaan kedua, loncatlah. Ada sebab tidak? Ada. Sebab dari mana? Dari kitab suci. Kenapa? Karena Yesus mengatakan kitab suci berkata, manusia hidup bersandarkan roti saja, tetapi bersandarkan setiap kalimat yang keluar daripada mulut Tuhan. Oh, you pintar pakai Alkitab ya? You begitu hebat mengutip Alkitab. Saya juga hebat. Jangan kira setan menjawab engkau pakai teori biasa, dia pakai kitab suci. Setan menggoda-goda, setan mencobai orang Kristen selalu pakai kitab suci. Kalau engkau sudah pakai ayat kitab suci, setan berkata, aku juga pakai ayat kitab suci. Karena setan sangat hafal kitab suci. Setan sangat mahir mengerti kitab suci. Kitab suci berkata, engkau jatuh. Kalau engkau berjalan, sekarang loncat ke bawah, malaikat akan disuruh Tuhan mempegang kakimu tidak sampai tersentuh sama batu-batu di bawah itu. Tetapi saudara-saudara, semua kutipan kitab suci yang dipakai oleh iblis itu palsu. Karena apa? Dia cuma tahu separuh, tidak tahu separuh yang lain. Half truth is not truth. Saudara-saudara ikut saya. Half truth is not truth. Semua 1, 2, 3. Kebenaran yang sekeping-keping bukan kebenaran. Kebenaran yang sebagian-sebagian itu kebenaran palsu. Yang disebut kebenaran harus utuh, harus menyeluruh. Engkau kutip kitab suci separuh, tidak peduli kitab suci yang lain. Engkau pakai kitab suci berkhotbah bagaimana lincah, bagaimana pintar, bagaimana fasih. Tetap itu bukan kebenaran. Karena engkau hanya pakai separuh saja. Ayat yang asli dari Alkitab adalah engkau berjalan di dalam segala jalanmu, Tuhan akan memelihara dan dia akan memakai malaikat untuk menjunjung, untuk memelihara engkau sehingga kakimu tidak jatuh tersentuh atas batu. Kalimat itu dari Tuhan. Tapi pada kalimat itu dipakai oleh setan, dirubah. Engkau loncat, engkau tidak akan jatuh.
tidak akan tersentuh dengan batu. Karena malaikat Tuhan akan memelihara, dia akan membuat engkau terpelihara. Tuhan tidak katakan boleh loncat. Tuhan bilang jalan baik-baik. Tuhan akan memelihara. Sekarang banyak pemuda tidak mau jalan baik-baik. Mau cepat loncat. Cepat loncat. Dengar kalimat di bawah ini. Barang siapa yang terlalu ingin cepat kaya pasti jatuh. Barang siapa yang terlalu pikir cepat kaya pasti hancur. Karena dia sedang meloncat dari tempat yang tinggi. Sudah berapa orang penting di gereja ini hancur. Karena apa? Karena kalimat ini. Satu kali ada seorang penting datang kepada saya. Karena orang bilang, "You sudah lama tidak berani ketemu Pak Stephen Tong. Coba minta nasihat daripada dia. Tanya dia apa yang harus engkau lakukan." Orang panggil dia, akhirnya dia datang. Dia datang, saya tidak banyak singgung. Saya hanya mengatakan, "Saudara, jangan terlalu cepat ingin kaya. Akhirnya engkau tidak sadar, jeblos ke dalam kesalahan yang besar dan tidak bisa kembali lagi." Dia waktu dengar kalimat itu dia kaget. Kan dia kira saya sudah tahu apa yang dia lakukan. Saudara-saudara, waktu lihat mata saya lihat mata dia itu penuh dengan keraguan, juga penuh dengan tidak tahu mesti bagaimana menjawab. Dia seorang yang sudah kaya, tapi dia mau lebih cepat kaya. Maka dia pakai tipu, pakai curang untuk mendapatkan kesempatan yang lebih kaya. Akhirnya jeblos. Sesuai itu dia akan ditangkap oleh pemerintah. Dia harus lari sini lari sana. Berbulan-bulan di luar negeri dan berani pulang. Sehingga pada waktu dia ketemu saya hanya katakan kalimat itu. Saya ucapkan sekali lagi. Jangan karena engkau ingin lebih cepat kaya, engkau jeblos ke dalam jurang yang disiapkan oleh setan. Saudara-saudara. Oh Jesus. Jump down. Loncat. Engkau akan terkenal. Akan menjadi orang yang terkenal di seluruh Yerusalem. Karena engkau jatuh dari atas, tidak rusak, tidak luka, tidak mati, tidak bahaya. Pertanyaan adalah kenapa jam? Kenapa loncat? Anak muda kenapa narkoba? Karena loncat. Anak muda kenapa tidak bisa tahan? Sebelum nikah sudah tidur sama pacarmu? Karena loncat. Kenapa anak perempuan begitu baik-baik? Kelihatan pria yang ganteng lalu engkau membuka baju karena loncat. Sekarang saya sudah tua, saya ingat 40 tahun lalu waktu saya dengar anak saya masih remaja. Anak perempuan yang cantik. Nyonya saya bicara sama dia. Jangan lupa engkau orang suci, engkau orang Kristen. Jangan sembarang terima laki-laki. Meskipun berapa ganteng, berapa hebat, berapa pinter. Engkau harus jaga keperawananmu. Karena itulah satu-satunya yang Tuhan taruh di dalam badanmu. Dengan sesuatu bukti engkau perawan, engkau suci. Saya diam-diam mendengar kalimat itu. Saya tahu mamanya sangat mementingkan kesucian dan sangat tidak memperbolehkan perempuannya sembarang buka celana untuk laki-laki. Ini pengajaran yang penting. Saya sebagai papa tidak bisa banyak mengajar, tapi mama mengerti apa kalimat dari Alkitab. Seorang wanita yang masih muda, seorang wanita yang belum nikah, apa yang menjadi hal yang paling penting di dalam hasrat, di dalam harkat dia, yaitu dia mempunyai kesucian yang dikaruniakan oleh Tuhan.
Jikalau perempuan tidak menjaga dan tidak memperduli, tidak menghormati, tidak menghargai apa yang ada pada dia, sembarang jual murah, seumur hidup akan jadi apa? Saudara-saudara, perempuan yang mahal semua murah hanya satu, menjaga kesucian Tuhan atau tidak. Menghargai keperawanan yang Tuhan berikan atau tidak. Cuma satu kalimat saja. Engkau kalau tidak hati-hati memelihara engkau pasti menjual diri. Engkau pasti berkompromi. Dan satu kali enak-enak sebentar. Penyesalan tidak habis-habis seumur hidup. Satu kali engkau menjual kehormatanmu, engkau dipermalukan selama-lamanya tidak berhenti-henti. Saudara-saudara, saya sebagai orang tua, saya bersyukur Tuhan pelihara saya dari kecil sampai sekarang. Dari lahir sampai 84, saya menjaga kesucian. Saya tidak pernah pegang tangan perempuan yang lain kecuali istri. Sebelum nikah hidup suci. Setelah nikah tetap hidup suci. Saya jaga baik-baik memuliakan Tuhan. Dan ini bukan kebanggaan. Ini hanya satu kewajiban. Sebagai kewajiban di hadapan Tuhan bertanggung jawab. Dan Tuhan pakai saya mendirikan pekerjaan yang begitu besar. Saudara-saudara. Dan Tuhan pimpin. Tanpa kompromi kita menjalankan jalan yang seharusnya. Bukan pakai cara loncat. Jangan loncat. Loncat. Satu kali loncat. Bukan berhenti di bumi. Engkau mungkin menerobos jurang ke neraka. Satu kali loncat. Engkau bukan diberikan pelihara oleh Tuhan. Dibiarkan engkau masuk ke jurang yang tidak habis-habis. Akhirnya tulang patah. Seluruh tubuh remuk. Dan engkau tidak lagi bentuk seperti manusia. Yesus mengetahui itu. Maka Yesus mengatakan dengan kalimat lebih tuntas lagi. Jangan mencobai Allahmu. Apa artinya? Lu kira Allah Maha Kuasa boleh dipermainkan? Lu kira Allah Maha Kuasa harus melayani engkau? Kamu kira Allah kalau Maha Kuasa, Allah kenapa pelit tidak memberikan kuasanya memelihara engkau? Tuhan berkata, aku tidak pernah hutang apa daripada kamu. Kalau engkau mau loncat, bertanggung jawab sendiri. Engkau kalau mau loncat, terima resiko sendiri. Yesus tidak pernah mencobai Tuhan Allah. Yesus waktu hidup 33 tahun setengah. Dia baik-baik menjadi manusia yang taat semutlaknya. Dengan seluruhnya tidak melawan kehendak Tuhan. Manusia yang sempurna. Manusia hidup baik-baik di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Selesaikah? Yuk kira sesudah Yesus mengalahkan pencobaan pertama, mengalahkan pencobaan kedua, setan sudah kamguan, membiarkan dia lalu pergi. Tidak, setan langsung memimpin dia lagi. Saudara-saudara, permulaan dicobai, Roh Kudus memimpin. Sesudah pencobaan kedua, setan yang membawa. Percobaan ketiga, setan pimpin dia ke gunung yang paling tinggi. Bukan saja meninggalkan bait Allah. Dia pergi menjadi tempat paling tinggi di dunia. Di atas gunung yang tertinggi, boleh lihat seluruh muka bumi. Sedang berkata, lihatlah segala kerajaan di sini. Segala kerajaan, ada kekayaan, ada keadaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Karena kerajaan-kerajaan mempunyai kekayaan-kekayaan yang melampaui orang biasa. Kingdom and all the wealth. The wealth of the world. Seluruh dunia kekayaan di sini. Saya kasih lihat. Saya akan memberikan semua kepadamu. Wah, saudara-saudara. Siapa yang tidak mau kekayaan? Siapa yang menolak kemungkinan mendapatkan kekayaan yang luar biasa? Banyak orang kira
hidupnya miskin hanya karena belum ada kesempatan kaya. Terpaksa harus miskin. Tidak berani rampok, tidak berani mimpi, cuma bisa kerja. Dan kerjanya paksa karena dia perlu uang. Setiap orang perlu uang maka kerja. Tetapi belum ada kesempatan dapat kekayaan. Jikalau Anda kata ada kesempatan, mendadak ada kesempatan datang menawarkan engkau dengan kekayaan yang luar biasa, saudara mungkin berhenti kerja dan engkau mulai tertarik dengan tawaran kekayaan yang luar biasa itu. Inilah apa yang terjadi pada Yesus Kristus. Look at all the nation and the wealth of the world. Lihatlah semua bangsa dan semua kekayaan seluruh dunia yang aku miliki, saya berikan kepada engkau. Yesus, you mau terima ini? Ini kesempatan, dapat kekayaan, tak usah kerja berat, tak usah berkeringat, tak usah berbanting tulang. Engkau tak usah susah payah untuk mendapatkan uang. Saya memberikan semua kepada engkau. Asal engkau tunduk sama saya, menyembah saya satu kali saja. Only once you worship me. Only once you kneel down adore me. I will give all this to you. Saudara-saudara, penawaran yang hampir tidak batas, hampir tidak terhingga. Kekayaan seluruh dunia mau diberikan kepada Yesus Kristus. Apakah Yesus mengatakan, oke, kalau saya tunduk sekali, gampang kok. Cuma membengkokkan saya punya badan, satu kali saja, saya sudah dapat semua ini. Saudara-saudara, Yesus menjawab dengan kalimat lebih tuntas lagi. Nyala engkau setan! Saudara-saudara, jawaban Yesus selalu paling tepat. Jawaban Yesus selalu tidak berkompromi. Dia cuma bilang satu kalimat, nyala engkau setan. Dia memberitahu kepada kita, engkau penghalang. Engkau adalah yang memberontak kepada Tuhan Allah. Sekarang jangan lagi kota saya. Engkau nyala, engkau pergilah. Aku tidak akan tolak engkau. Aku tidak akan menerima tawaran engkau yang memberi sujud kepadamu. Saudara-saudara, kenapa Yesus tidak mau menerima tawaran itu? Karena manusia hak tertinggi adalah menyembah. Dengar baik-baik, tidak ada binatang yang bisa menyembah. Engkau pernah melihat kera menyembah Tuhan Allah? Engkau pernah melihat macan berbakti kepada Tuhan? Engkau pernah melihat binatang apapun yang bisa berdoa kepada Tuhan? Tidak ada. Pun makhluk yang bisa menyembah Tuhan. Yang bisa menyembah Tuhan hanyalah manusia yang dicipta menurut peta teladan Tuhan. Waktu engkau dicipta untuk menyembah Tuhan. You are created to worship God. You are created to believe in Him. You are created to praise God. Setiap kali kor menyanyi, kita bersyukur mereka sedang memakai suara untuk memuji Tuhan. Suara revolusi, puji-pujian nasional, banyak yang bagus, tapi kurang nilai. Karena mereka sedang memuji negara, memuji pemerintah, memuji bangsa. Tapi orang Kristen, mereka memuji Tuhan yang tertinggi, yang menciptakan langit dan bumi, yang telah memberikan peta teladan di dalam hidup manusia, sehingga manusia boleh memuji Tuhan Allah. Saudara-saudara, jangan menghina orang memuji Tuhan. Kalau yang memuji itu dengan pujian yang motivasi 100% untuk Tuhan, itulah saat yang paling indah yang boleh dinyatakan sebagai manusia di hadapan Tuhannya. Saudara-saudara, sekarang banyak gereja, kornya sudah tidak beres. Nyanyinya bukan pilih kalimat-kalimat yang paling penting. Di dalam pujian hanya kalimat-kalimat yang biasa, kelihatan enak didengar saja. Saya sangat memperhatikan setiap lagu yang dinyanyikan setiap kur,
mutunya sampai di mana. Saudara-saudara, setan berkata, sembahlah saya, sembah satu kali, dapat seluruh dunia. Siapa tidak mau? Siapa tidak ingin kekayaan seluruh dunia? Apalagi hanya dengan sembah satu kali saja. Saudara-saudara, saya terpikir seumur hidup saya ini, apakah saya melakukan hal yang merugikan kekristenan, yang membuang nilai saya sendiri, yang menurunkan harkat saya, dan mempermalukan nama Tuhan. Saya bersyukur gereja didirikan dari tahun pertama sampai sekarang. Belum ada yang kita kompromikan. Untuk kita minta izin, kita diejek oleh banyak gereja. Jangan kasih Stephen Tong izin bangun gereja. Karena dia suka marah-marah gereja yang lain. Saya memberikan frontal, memberikan sesuatu konflik, mereka semua pergi lapor sama pemerintah, sama kantor agama. Stephen Tong khususnya tidak boleh dikasih izin. Karena dia sangat merusak agama Kristen yang lain. Banyak gereja telah dinodai, banyak gereja telah dihina oleh dia. Akhirnya izin tidak keluar-keluar. Saya satu malam saya tanya seorang majelis, ikut saya pergi kantor agama. Janganlah Pak, orang lain yang pergi, engkau tak usah pergi. Saya bilang, jangan bantah sama saya. Ikut saya pergi kantor agama. Sudah itu izin dikeluarkan. Baru ada izin gereja Reform Injili Indonesia. Kita tidak pakai sogok, tidak pakai suap, tidak pakai uang. Waktu itu kita cuma minta kehendak Tuhan jadi. Ini pertama kali tahun 1989. Sekarang sudah lewat 35 tahun. Lalu kita minta izin membangunkan universitas. Orang bilang tidak bisa. Karena pemerintah 1 tahun cuma kasih 2 izin untuk bangun universitas. Bapak Stephen Tong tahu tidak? Yang minta izin di seluruh Indonesia masih ada 860 lebih sekolah universitas yang belum ada izin. Mereka menunggu izin. Lalu engkau mau tunggu 430 tahun? Kalau 860 yang perlu izin, 1 tahun dikasih 2, berarti tunggu 400 tahun. Saya bilang, saya pasti sudah matilah. Tunggu 400 tahun. Tapi saya percaya mungkin Tuhan memberikan kabar kita di dalam waktu yang singkat. Tidak mungkin Pak. Tahu tidak? Universitas Kristen yang lain dapat izinnya semua beli izin. Saya percaya Tuhan akan menggerakkan pemerintah Indonesia. Waktu mereka melihat ada orang-orang yang sungguh mau dirikan universitas, mereka harus tidak pandang uang, tapi melihat kebutuhan Indonesia, kebutuhan anak muda, memberikan izin. Kalau gini, Patong tunggu aja, kita tidak peduli. Maka mereka pergi. Saya doa di hadapan Tuhan. Setelah saya berdoa, saya tunggu. Masukkan surat, kita minta izin. Sudah masuk seperti tenggelam suratnya di dalam laut yang dalam. Entah kapan dapat jawaban. Kita cuma minta, Tuhan tolong. Aku tidak mau berkompromi. Aku tidak mau tunduk. Kami cuma menanti Tuhan saja. I waited for the Lord and He hears my prayer. Aku tunggu Tuhanku dan Dia mendengar doaku. Semua yang saya nyanyikan, semua yang saya khotbahkan, saya anggap firman Tuhan tidak kosong, tapi itu adalah kebenaran. Saudara-saudara, kita tunggu kira-kira 2 tahun. Mendadak dari kantor pendidikan ada 1 telepon datang. Boleh tahu tidak, kami telah memberikan izin untuk GRI bangun
Calvin Institute Teknologi. Kita dengar kalimat itu, tidak percaya. Kita tanya apa? Jadi maksudnya Bapak teleponnya apa? Silakan kirim orang datang. Izin daripada permintaan sekolah teologi, sekolah universitas. Kita sudah kabulkan. Saya gemeter. Saya mau nangis. Akhirnya kita kirim orang pergi kantor pendidikan. Diberikan izin buka sekolah teologi, sekolah universitas. Saudara-saudara, ini semua fakta. Ini bukan cerita. Ini bukan dongeng. Ini bukan mimpi. Ini bukan fantasi. Ini fakta. Gereja ini diberkati dari permulaan. Tapi izin bangun gereja. Sampai gereja gedung ini jadi. Sampai dapat tanah. Sampai dapat izin universitas. Selangkah demi selangkah. Tuhan pimpin. Tanpa pakai uang. Tanpa beli izin. Tanpa kompromi. Tanpa minta-minta. Tanpa kita bersembah sujud kepada iblis. Saudara-saudara, semua yang terjadi ini adalah mujizat, tetapi fakta. Ada realita, tetapi sulit dipercaya. Tetapi puji Tuhan dalam memakai seorang yang begitu lemah, yang begitu hina, melakukan hal yang besar di dalam zaman ini. Sekarang semua mengetahui CIT sudah mulai. Tahun ini dapat 2 izin prodi lagi. Sehingga kita sudah boleh di dalam akhir tahun ini merubah CIT menjadi Universitas Calvin. Semua yang Tuhan berikan kepada kita adalah seperti mimpi, adalah tidak mungkin tapi terjadi. Lalu saya mau tanya, universitas perlu tanah. Tanya dari mana? Tanah itu paling sedikit 4 hektar lebih. Dan pada suatu saat ada orang kaya mengatakan, Pak Tong dirikan universitas, saya kasih tanah 4 hektar setengah. Saya bilang, Tuhan begitu murah engkau, begitu banyak anugerah engkau kepada kita. Kami boleh dapat tanah, tidak usah bayar. Tapi suara di dalam hati bilang, no, jangan terima. Apa? Jangan terima. Kalau jangan terima berarti mesti beli. Beli tanah 4 hektar. Berapa uangnya? Saya cuma tahu Tuhan, nyatalah kehendakmu. Pimpinlah hambamu. Dengan iman maju ke depan. Berilah karuniamu supaya kami boleh mendapat tanah. Saya tidak panjang bicara. Tapi saya kasih tahu, tanah itu sudah dibayar lunas. Kita tidak jadi ambil tanah pemberian persembahan 4 hektar setengah. Karena saya kira bukan pimpinan Tuhan. Dan kita juga tidak berkompromi. Kita tidak dengan sungguh-sungguh mau cara manusia untuk memperoleh. Kita bayar setiap rupiah sampai uang itu semua tuntas dibayar. Sekarang tanah itu sudah milik kita. Dan saya desain untuk universitas itu, saya minta ditayangkan daripada foto kalender tahun lalu. Yang pertama, Calvin Institute akan didesain menjadi satu universitas yang salibnya berada di tinggi sekali. Coba ditayangkan daripada video. Inilah universitas akan dibangun. Di dalam universitas yang dibangun ini besarnya 3 kali setengahnya daripada Kemayoran. Tapi bagaimana mungkin kita bangun? Kita bersandar kepada Tuhan. Saya sekarang umur 84. Hari ini masih belum mendapatkan IMB. Kalau IMB sudah dapat bulan Desember boleh mulai bangun. Paling sedikit 5 tahun baru bisa lihat bangunan yang besar seperti ini. Itu jadi. Saudara-saudara, kita bukan gereja kaya, kita tidak ada jaminan kaya, kita tidak ada pertolongan, tidak ada pinjaman bank. Kita cuma bersandar bertuhan. Tuhan pimpinlah hambamu, pimpinlah gerejamu, supaya ini bisa terjadi. Kalau ini sudah terjadi, rektorat yang di tengah, pinggir ada konsol hall, ada
Opera House, di sebelah kanan ada perpustakaan yang berapa susun. Lalu ada rektorat yang 9 susun. Di atas rektorat ada satu aula yang bisa 3.000 orang. Di belakang ada 3.000, yaitu tempat tidur daripada asrama. Uang dari mana? Saya tidak pernah minta. Saya tidak pernah pinjam dari bank. Saya tidak minta pemerintah memberikan subsidi. Saya hanya doa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, inilah janji Tuhan. Memberikan kepada orang yang beriman kepada Dia. Bukan main-main. Puji Tuhan. Jikalau hari itu 5 tahun kemudian gedungnya jadi, saya masih hidup. Saya dengan air mata membuka, memberikan inaugurasi gedung itu kepada Tuhan. Saya hari itu mati, saya sudah cukup puas. Karena hidup manusia memang terbatas. Doalah baik-baik, sehingga seumur hidup Stephen Tong mengalami mujizat. Stephen Tong tidak memberikan persembahan kepada iblis. Stephen Tong tidak mau tunduk kepada setan, tapi terus taat kepada Tuhan, menjadikan kehendak Tuhan fakta, realita di bumi Indonesia. Kita membuat pekerjaan Tuhan yang sangat besar. Universitas Kristen, gereja Kristen, cabang-cabang KRI di berpuluh-puluh kota, satu-satu sedang digarap. Dan malam ini jam 4 kita menginaugurasi gereja besar yang baru jadi. Nanti sore akan dikunjungi semua yang akad. Inilah gereja yang berada di Bandung. Coba lihat, bangunannya sudah jadi, bisa menampung 1.000 lebih 290 tempat. 1.300 orang bisa berbakti di sana. Nanti malam jam 4 inaugurasi mulai. Barang siapa yang bisa melihat ke Bandung, berbahagialah engkau mengikuti sesuatu pembulan ini. Ini salah satu gereja yang paling indah di Bandung. Malam ini saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Saya waktu tua melihat gereja di Bandung terjadi. Mengingat permulaan bagaimana sulit keuangan, bahan, desain, semua. Tapi tim desain di sini bekerja sangat berat untuk menjadikan ini satu fakta yang terjadi. Tingginya lebih daripada 60 meter. Salib yang di atas. Dan gedung ini tidak terlalu besar. Tapi kita dengan efisien sekali membuat sehingga tempat duduk bisa lebih 1.000 lebih. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mensukseskan kehendak Tuhan. Iya. Berkompromi kepada setan. Tidak. Kita memperoleh pimpinan Tuhan. Iya. Kita bersembah sujud kepada iblis. Tidak. Pencobaan ketiga dari Yesus Kristus membawa kita mengerti kemenangan bisa dicapai, tetapi tidak perlu kompromi sama iblis. Kiranya Tuhan memberkati kita sampai di sini saja. Sebentar saya akan menuju ke Bandung. Doakan semua ini. Mari kita berdoa. Saya minta Pendeta Aiter pimpin kita di dalam doa. Mari kita semua tunduk kepala. Kita masuk di dalam doa. Pendeta Aiter pimpin kita di dalam doa. Kami berterima kasih Kristus adalah penggenap dari semua yang ada. Dan kami juga berterima kasih Kristus Adam terakhir yang sudah menggenapkan sekaligus menang dari semua kekalahan Adam yang pertama. Kami berterima kasih Kristus justru juga menjadi penuntun untuk kami melewati hari-hari di depan, supaya kami juga menang apa yang Kristus sudah raih, kami bisa raih di dalam Kristus. Kami berdoa biar Tuhan terus memberkati pelayan Pak Stephen Tong, Tuhan berkati seluruh gerakan Reform Injili,
Tuhan berkati semua perkembangan-perkembangan yang Tuhan izinkan terus terjadi. Tuhan berkati semua gembala sidang dan semua pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan karuniakan semua pelayan-pelayan Tuhan yang setia mengikuti teladan Pak Stephen Tong untuk meneruskan api reform Injili sampai kehendak Tuhan terjadi. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Semua bilang puji Tuhan. Amin.